di waktu subuh sedang sholat. Ini singkatnya. Rakaat pertama ternyata yang namanya siapa tadi? Abu Lu'lu'ah al-Majusi adanya di mimbar. Sembunyi. Umar bin Khattab menjadi imam. Begitu Umar bin Khattab di rakaat pertama, subhanallah, aman. Kenapa? Sudah jamaah datang. Begitu di rakaat kedua, namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi sudah membawa yang namanya pisau bermata dua. Jadi begitu Umar bin Khattab punten, imam sedang ruku atau mau sujud, ditusuknya entah berapa tusukan, sampai mengatakan ada 9, ada 6, yang penting ususnya keluar. Lalu saat tumbang Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Semua para sahabat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diperkirakan karena ada sesuatu, ada apa? Takut lupa. Ternyata apa yang terjadi, Umar bin Khattab dalam keadaan seperti itu. Lalu Umar bin Khattab masih memberikan isyarat untuk satu orang menjadi imam. Lalu datanglah siapa? Abdurrahman bin Auf jadi imam. Dalam riwayat rakaat keduanya dengan dibacakan ayat, dalam beberapa riwayat melanjutkan rakaatnya. Lalu apa yang dilakukan? Laki-laki ini selesai sholat karena tinggal menyelesaikan sholat, lalu dia keluar dikejar oleh para sahabat. Ada 6 sahabat pun ikut wafat di situ. Wafatnya Umar bin Khattab seperti apa? Lahirnya Umar bin Khattab 13 tahun setelah Rasulullah dilahirkan, dan wafatnya pun 13 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu Umar bin Khattab, berarti usianya sama dengan Rasulullah, diperkirakan 63 tahun. Iya. Saya lanjutkan. Ini punten, Umar ibn Khattab wafatnya seperti apa? Subhanallah, di tahun ke-23 Hijriah. Subhanallah. Ada yang namanya Mughirah ibn Syu'bah datang kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, izinkan saya untuk mendatangkan seseorang ahli di dalam perbuatan raha. Raha itu menggiling sesuatu. Kalau sekarang jadi gilingan, pakai apa? Pakai batu diadukan, jadi dimasukkan gandumnya, lalu digiling begini, lalu keluarlah keluarlah itu yang sudah digilingnya. Karena dia ahli, bahkan dia juga ahli dalam membuat pisau. Izin kepada Umar bin Khattab. Lalu kata Umar, ya silakan datangkan. Siapa namanya? Namanya adalah Abdullah bin namanya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah, datanglah. Ternyata dalam kerja dia datang bagi hasil. Punten, ini wafatnya Umar bin Khattab, saya gambarkan untuk bisa diketahuinya. Setelah itu apa bunda ayahanda? Simak kalimat ini baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata ngadu, kesepakatan 50-50. Kata Mughirah bin Syu'bah, karena saya punya modal, karena saya pun bisa mengizinkan kamu masuk sini, jadi modalnya ini kita 50-50. Untung 50 aku, 50 kamu. Oh, udah cukup. Tiba-tiba protes. Sudah berjalan, karena laku keras, protes. Datang ke Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, bisa nggak saya jadi 60, lalu Mughirah jadi 40? Kata Umar bin Khattab, nggak bisa, ini udah adil kesepakatan dari awal. Nggak bisa, ini sudah cukup. Tiba-tiba mengatakan, Umar terkenal adil tapi tidak adil kepada aku. Kata siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu yang dilakukan punten, digambarkan kata-katanya, ucapannya. Simak kalimat ini baik-baik. Ya Amirul Mukminin, datang kata Amirul Mukminin, ya Mughirah, kepada apa namanya, Abu Lu'lu'ah, hai Abu Lu'lu'ah, iya, kamu kan jago buat raha, boleh nggak engkau bikinkan buatku raha? Dia bilang, ya Amirul Mukminin, aku akan buatkan untukmu sesuatu raha yang akan menggemparkan dunia. Umar bin Khattab tahu dengan mengatakan, ini mengancam kepada aku. Lalu Umar mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kamu tahu maknanya apa? Enggak, dia mengancam kepada aku. Lalu kata sahabat, bunuh saja ya Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab mengatakan, tidak boleh melakukan sesuatu dengan prasangka. Di waktu subuh sedang sholat. Ini singkatnya. Rakaat pertama ternyata yang namanya siapa tadi? Abu Lu'lu'ah al-Majusi adanya di mimbar. Sembunyi. Umar bin Khattab menjadi imam. Begitu Umar bin Khattab di rakaat pertama, subhanallah, aman. Kenapa? Sudah jamaah datang. Begitu di rakaat kedua, namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi sudah membawa yang namanya pisau bermata dua. Jadi begitu Umar bin Khattab punten, imam sedang ruku atau mau sujud, ditusuknya entah berapa tusukan, sampai mengatakan ada 9, ada 6, yang penting ususnya keluar.
Lalu saat tumbang Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Semua para sahabat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diperkirakan karena ada sesuatu, ada apa? Takut lupa. Ternyata apa yang terjadi, Umar bin Khattab dalam keadaan seperti itu. Lalu Umar bin Khattab masih memberikan isyarat untuk satu orang menjadi imam. Lalu datanglah siapa? Abdurrahman bin Auf jadi imam. Dalam riwayat rakaat keduanya dengan dibacakan ayat, dalam beberapa riwayat melanjutkan rakaatnya. Lalu apa yang dilakukan? Laki-laki ini selesai sholat karena tinggal menyelesaikan sholat. Lalu dia keluar dikejar oleh para sahabat. Ada 6 sahabat pun ikut wafat di situ. Karena dia membawa 2 ataupun pisau yang bermata 2. Lalu saat itu ada sahabat menggunakan sorban, dilemparkannya, tertutup wajahnya. Akhirnya dia menusuk sendiri. Matilah siapa? Yang namanya Abu Lu'lu'ah. Kita lihat Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Lalu dicoba oleh Abdullah bin Umar untuk menutup darahnya. Ternyata tanganku masuk ke perutnya. Berarti lebar. Ditutup. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Izin untuk ikhtitamnya. Umar bin Khattab begitu dalam keadaan sadar. Yang ditanyakan apa? As-salan nas? Udah selesai sholatnya jamaah? Sudah. Alhamdulillah. Begitu bangun, ambilkan air kepada aku. Karena apa? Karena aku belum melanjutkan sholat. Ambilkan air pada aku. Bangun daripada pingsan yang ditanya orang udah pada sholat. Yang kedua, ambilkan air, aku belum wudhu. Karena apa? Batal. Karena apa? Karena tadi belum selesai sholat. Wudhu dulu. Habis wudhu sholat. Selesai sholat baru tanya, apa sih siapa yang nusuk saya? Baru tanya siapa yang nusuk setelah semua selesai. Coba kalau kita begitu bangun, siapa sih yang nusuk? Bisa begitu. Umar tidak mengatakan kata udah selesai, siapa yang menusuk saya? Dan saya berharap yang menusuk saya adalah bukan orang Islam. Dikatakan yang menusukmu ya Amirul Mukminin adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Punten, Umar bin Khattab mengatakan kata-kata yang masyhur dengan kalimatnya, alhamdulillahilladzi qatalani rajulun la yusalli. Alhamdulillah yang membunuh saya adalah laki-laki yang tidak pernah sholat. Karena apa? Sholat ini adalah identiknya dengan seorang muslim. Tidak sholat berarti kafir. Terima kasih ya Allah, yang telah membunuh saya adalah orang yang tidak sholat. Padahal waktu hajinya Umar bin Khattab berdoa, waktu di Arafah, ya Allah wafatkan aku dalam mati syahid. Para sahabat bingung, mati syahid, perang juga enggak, mana perang lagi? Lalu mengatakan, dan aku ingin mati syahid di Madinah. Madinah lebih mustahil lagi. Dan aku ingin mati syahid di Masjid Nabawi. Aduh, tambah mustahil lagi. Allah kabulkan doa Umar. Saya dipahami ayah dan bunda ya. Mustahil untuk mati syahid agak susah, di Madinah pula, di masjid pula Allah kabulkan doanya Umar bin Khattab. Punten, begitu Umar bin Khattab mengatakan sudah selesai dengan mengatakan ucapan yang terindahnya, udah sholat, udah tahu yang membunuhnya siapa, diutus anaknya Abdullah ibnu Umar, sampaikan kepada Aisyah, izinkan aku untuk dikuburkan di samping 2 kekasihku Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi ingat, jangan bilang Amirul Mukminin, bilang Umar. Kalau dibilang Amirul Mukminin, jadi seakan-akan perintah Amirul Mukminin, bilang Umar. Datang, ya Ummul Mukminin, Umar memohon kepadamu jika diizinkan ingin tidur di samping 2 kekasihnya Rasulullah dan Abu Bakar. Langsung Siti Aisyah mengatakan, haknya untuknya, karena saya beberapa kali melihat ketika Rasulullah melihat Abu Bakar dan Umar berjalan berduaan, Rasulullah mengatakan, itu yang akan menemaniku di kuburan. Itu rahasianya, itu yang akan. Dan Aisyah beberapa kali mendengar kata-kata itu, haknya untuk dikuburkan di sana. Maka saat itu Umar bin Khattab, Masya Allah, Umar Al-Faruq, luar biasa dalam keadaan sakaratul mautnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tahu apa yang terjadi? Hanya mungkin 2 hari dari penusukan itu, Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan, sadar, tidak sadar, cara membangunkannya tidak Umar, tapi punten Hafsah cara membangunkannya, as-salah, as-salah ya Amirul Mukminin, salat. Masya Allah, kalau dibisikkan salat baru bangun. Itu Umar bin Khattab. Begitu wafat, ya Rab, setelah wafat Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada siapa yang harus diserahkan kepemimpinan ini. Dipilih oleh Umar bin Khattab 6 orang. Subhanallah. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Tepatnya di mana?
tepatnya adalah punten yang sekarang kita lihat di Madinah Al-Munawwarah.